Shalom. Haleluya. Di dalam Mazmur 100 ayat 2 firman Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Berapa banyak dari saudara yang pagi hari ini bersukacita untuk bisa beribadah di dalam bait Tuhan. Haleluya, boleh colek kanan kirinya bilang aku bersukacita. Kalau orang sukacita mukanya smile. Yang atas diam aja, boleh yang atas colek kanan kirinya katakan aku bersukacita. Amin, puji Tuhan. Dan orang yang bersukacita terdengar sorak-sorai dari tempat ini. Oleh sebab itu sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang terbaik hanya bagi Dia Raja di atas segala raja. Nah pagi hari ini biarkan setiap kita membebaskan roh kita untuk kita memuji Tuhan. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, tapi nanti kalau misalkan capek saudara boleh duduk ya. Saya nggak akan minta saudara duduk, kalau capek duduk aja nggak apa-apa. Oke? Bagi anak-anak muda yang masih kuat, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Allah. Dan pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami. Sebab Engkau sungguh baik, teramat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kami mau memuji Engkau Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu.
semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Tuhan katakanmu senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Bapa. Angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya sebab Engkau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Hati kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Engkau sumber segalanya bagi kami. Kami bawa pujian, kami bawa korban syukur bagimu, sebab Engkau yang bagimu segala hormat, segala pujian, dan biarlah sorak-sorai terdengar dari tempat ini. Glory, haleluya, Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan, hanya bagimu segala pujian. Hati kami limpah dengan ucapan syukur pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh memberikan kegirangan, sukacita besar dalam hidup kami. Jikalau sepanjang minggu ini kami boleh melewati hari demi hari, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merayakan kebaikan-Mu, kami mau merayakan kebesaran-Mu di dalam hidup kami yang telah kami terima dan yang akan terus kami terima, sebab penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami orang-orang yang mengandalkan Engkau.
Dan pada pagi hari ini kami mau beri pujian kami yang terbaik hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja yang rindu memberikan sukacita yang besar bagi Allah. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari masuk ke hadiratnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Masuki gerbangnya dengan sukacita. Haleluya. Katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam puja buaya. Kami bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi katakan, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang. Yuk semuanya katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Semuanya siap, katakan sekali lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam puja buaya. Engkau hadir Tuhan, Tuhan hadir dalam puja buaya. Tuhan hadir dalam puja buaya. Tuhan Allah hadir di sini. Dia hadir di tengah-tengah umatnya yang memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Yuk kita bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini,
berkuasa, dia Allah yang hebat. Dan kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap sama. Amin. Mari kita puji kebesaran Tuhan. Kau berkuasa Tuhan di bumi dan di surga. Kuasamu dinyatakan buat setiap kami. Haleluya. Serukan, berkuasa di bumi di surga. Dia bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebasku. Serukan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kau Allah yang hebat, namamu ditinggikan dari tempat ini Tuhan. Sekali lagi katakan, berkuasa di bumi di surga. Dia berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja. Sekali lagi serukan, betapa hebat, betapa kuat, Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh Yesus, betapa hebat, betapa kuat, yes, Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Semuanya lihat, tepuk tangan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Katakan, dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, yes, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, lebih lagi katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh Yesus, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kuasamu begitu hebat. Kasih-Mu begitu hebat dalam hidup kami Tuhan. Dan kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena kasih-Mu, hanya oleh karena anugerah-Mu, hanya oleh karena kemurahan-Mu Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dia mengucap syukur hari ini, katakan aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bukan oleh kuat dan gagah kami ada saat ini Tuhan. Semua hanya oleh karena kemurahan-Mu, semua hanya oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami Yesus. Mari angkat hatimu kepada Tuhan, katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada, aku ada kasih.
Ketika kami berkata, Engkau baik, sangat baik bagi kami. Saat itu pula lah kami harus menerima apapun yang Kau lakukan dan Kau izinkan dalam hidup kami. Kalau kami berpikir dan berkata Engkau baik, pasti apa yang Kau lakukan bagi kami, apa yang Kau rencanakan bagi kami adalah untuk kebaikan kami. Oleh sebab itu, kami tidak perlu memberontak, mengeluh, bertanya mengapa. Tapi kami bersyukur karena Engkau baik, teramat baik bagi kami. Berbicara kepada kami Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Makin lama makin penuh ini. Ya. Cukup lagi. Saya nggak nyangka, Santi kamu pintar main ini juga. Saya pikir kamu tukang pijat aja. Saya pikir tukang pijat aja, nggak taunya tukang nginjek juga ya. Jago ya. Pengennya sih dengerin musiknya aja, nggak usah khotbah gitu. Mantap gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Kita hari ini ada tema ya. Oke. Tema kita adalah murah hati. Oke. Tadi ya biar sama-sama kita lihat di sini. Baik, kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Kita baca sama-sama ya. Kita akan baca sama-sama. 3, 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tema kita yang diberikan kepada saya adalah murah hati. Murah hati adalah salah satu buah, salah satu akibat, salah satu tanda, salah satu bukti bahwa kita itu memiliki dan kita itu melakukan yang namanya kasih. Jadi kalau orang berkata, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi sesama seperti diri saya sendiri, itu ada variabelnya, ada diceknya, untuk ngeceknya itu ada. Salah satunya adalah apakah kita murah hati. Nah, banyak orang berpikir membahas murah hati itu luas ya, tapi misalnya murah hati ya dengan tindakan dan sebagainya, tapi nanti kita akan fokuskan salah satu saja. Oke. Baik. Kasih itu murah hati. Dan hari ini kita akan belajar dari jemaat-jemaat di Makedonia. Mohon maaf. Termasuk saya ya, itu harus berubah pikiran bahwa ternyata di Alkitab itu yang dimaksud kita belajar dari jemaat di Makedonia itu artinya bukan satu jemaat di Makedonia. Itu ternyata ada luas. Ya. Jadi kalau namanya jemaat-jemaat di Jelambar, itu bukan saja GBI di sini. Ada lagi GBI yang lain atau gereja yang lain. Oke. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-5, kita baca secara bergantian. Saya ayat ganjil, jemaat ayat genap. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. 3, 4.
Aku bersaksi, ini kata Rasul Paulus, bahwa mereka, yaitu jemaat-jemaat di Makedonia, telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kita akan belajar latar belakang jemaat-jemaat di Makedonia, atau kita akan melihat latar belakang ayat ini, di mana Rasul Paulus menulis surat ke Korintus. Ya. Gereja di Yerusalem waktu itu sangat miskin dan perlu disokong secara finansial. Lalu Rasul Paulus meminta untuk jemaat-jemaat di Makedonia itu ada 3 ya. Ya ada 3, ini banyak anak muda, ada 3. Mantap kan? Ada 3. Yang pertama itu jemaat di Tesalonika, yang kedua jemaat di Filipi, yang ketiga Berea. Atau saya berikan ilustrasi yang lebih jelas, itu bukan di Jelambar, tapi di DKI Jakarta. DKI Jakarta itu ada yang di Jelambar, ada yang di Grogol, ada yang di Cengkareng. Nah kira-kira seperti itu. Ya kalau Jelambar terlalu sempit, Makedonia itu luas. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat Korintus yang jauh lebih mapan dihimbau mengikuti teladan jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi istilahnya pengumpulan dana nih, jemaat di Yerusalem butuh dukungan finansial. Lalu dia menulis surat, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Kamu harus ikuti itu, jemaat di Makedonia, jemaat di Tesalonika, jemaat di Filipi, dan juga jemaat di Berea. Ya, apa yang perlu ditiru? Dia yang pertama memberi meski keadaannya menderita. Saudara, penderitaan di sini bukan sekedar ekonomi, kekurangan, tapi juga penganiayaan. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia waktu itu situasinya adalah menderita karena penganiayaan. Dan juga menderita karena kemiskinan. Dalam bahasa Yunani, nah kita kalau lihat bahasa Yunani lebih jelas ya. Miskin di sini bukan kata miskin, tetapi sangat miskin. Dalam bahasa Yunani seperti bahasa Inggris ada tingkatan. Ya, misalnya good, di atas baik, good apa? Better, di atas better, best, itu yang terbaik. Petokos itu artinya bukan sekedar miskin, sangat-sangat miskin. Ya, sangat-sangat miskin, saudara-saudara. Jadi mungkin kalau di sini puasa Senin Kamis bukan karena agama atau kepercayaan, tapi karena keterpaksaan gitu. Jadi lumayanlah seminggu 2 hari puasa itu. Jadi menderita karena kemiskinan. Memberi meskipun dalam tekanan penganiayaan. Nah yang ini tidak saya bahas. Yang kita bahas menderita karena sangat miskin. Ya, oke. Saudara, memberi di sini jemaat di Makedonia, saudara-saudara, jemaat-jemaat di Makedonia ini memberi melampaui kemampuan. Apa maksudnya memberi melampaui kemampuan yang ditulis oleh Rasul Paulus? Yang pertama, memberi tanpa memperhitungkan untung rugi.
Kadangkala saya mendapatkan sesuatu karena orang itu ngasih hitung-hitungan untung rugi. Kalau saya kasih ini, bahasa sekarang itu apa? Indoor ya. Indoor ya, artinya saya kasih barang supaya barangnya dipublikasikan, keuntungannya naik. Pembelian barang itu naik. Tapi ini memberi tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Saya dan saudara diminta oleh Rasul Paulus, diminta oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, memberi tanpa hitung-hitungan. Ya, memberi adalah memberi, saya bilang begitu. Memberi dengan keyakinan bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan. Ya. Jadi begini saudara. Ini kalau saya kasih kurang ini. Ngapain ngurusin orang lain, pihak lain, aku sendiri kurang. Tapi kita memberi dengan punya keyakinan. Ketika harusnya saya punya A, lalu menjadi amin, maka Tuhan tahu, Allah mengerti, Allah peduli. Seperti saya pernah khotbahkan di sini mungkin soal perpuluhan begini. Perpuluhan bukan memberi tapi mengembalikan. Maksud saya begini. Kalau Anda misalnya dapat 1 bulan penghasilan segini. Ini perpuluhannya. Tuhan belum diambil saja, itu bulan ini saya kurang. Buat bayar ini, itu dan sebagainya. Apalagi dikurangi ini. Lebih kurang lagi. Nah, penyakit manusia di sini sih nggak ada. Saya sangat yakin di sini nggak ada. Yang nggak ada 1, mungkin 2, 5 atau lebih, saudara ya. Begini saudara, penyakit manusia itu begini. Tuhan belum saya kembalikan perpuluhan aja kurang. Apalagi saya kembalikan. Lalu masuk kamar nyanyi. Allah mengerti, Allah peduli. Engkau mengerti Tuhan. Engkau peduli. Belum diambil perpuluhan aja kurang. Apalagi diambil. Maka enggak usah ya. Enggak usah nyanyi lagi Allah mengerti, Allah peduli. Kalau kita lakukan ini, menurut saudara Allah mengerti enggak? Mengerti enggak? Mengerti. Mengerti brengseknya kita. Ngerti. Saudara. Tapi mari punya pikiran begini. Kita punya pikiran begini. Tuhan belum dikembalikan saja kurang. Apalagi dikasih ke Tuhan. Dikembalikan ke Tuhan. Maka ya udahlah. Memang kurang kok. Yang harusnya min 1 menjadi min 5 misalnya. Baru nyanyi Allah mengerti, Allah peduli. Kita punya keyakinan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan. Harusnya begitu. Maka jangan sampai di sini yang enggak mengembalikan perpuluhan karena mikir belum dipotong perpuluhan aja kurang. Apalagi dipotong perpuluhan. Semakin kurang. Balikin aja. Nanti yakinlah Tuhan akan memenuhi kebutuhan. Memberi melampaui kemampuan itu berikutnya adalah memberi dengan keyakinan bahwa Allah adalah sumber berkat. Beberapa kali saya, anak mantu saya, jemaat kami yang memberikan berani janji iman. Tahu janji iman? Janji yang dimana dia belum punya. Saudara, pergumulan berat ketika kami diperhadapkan jemaat kami, ya mohon maaf ya, saya bukannya nyombong, sekali lagi bukannya nyombong. Jemaat yang kami dirikan di Serafim, GBI Serafim di Cengkareng, sekali lagi bukannya nyombong ya, itu ekonominya bukan menengah ke bawah. Bukan, tapi 1/4 ke bawah. Jadi bukan nyombong ini. Ya, parah. Parah.
Yang punya rumah cuma satu, gembalanya. Yang punya mobil cuma satu, itu mobil tua, gembalanya. Yang lain kontrak. Sampai-sampai saya agak bagaimana begitu ya. Ketika ada anak muda yang mahasiswi waktu itu. Dia bilang begini, Om, saya keluar dari gereja ini, minta izin pindah ke gereja lain. Kenapa? Gereja ini enggak level. Enggak level. Kayak main game aja, level berapa gitu. Saya tanya, kenapa enggak level? Gereja masa enggak ada mahasiswanya? Cuman saya. Astagfirullahaladzim. Penghinaan besar. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Anak sekolah minggu kami kasih minum susu gratis. Cekokin minum biar pinter-pinter gitu. Sekarang jemaat kami yang S2 udah banyak. S3 ada, satu sakit ya. Satu lagi isi saya sedang ambil S3. Saudara-saudara, S1 mah nggak usah dihitung lagi. Saudara, itu anak sekolah minggu saya masih ingat. Minum susu sebelum ikut sekolah minggu. Minum susu. Saudara-saudara, nah lalu pertentangan soal memberikan perpuluhan adalah hukum Tuhan. Dan memberi, dibalik memberi ada berkat. Saya lebih sedih jemaat tidak diberkati daripada saya sedih untuk mereka memberi atau mengembalikan perpuluhan. Kami didik memberikan pancing bukan ikan. Kami didik untuk memberi. Banyak kesaksian yang membuat saya nangis. Banyak. Saudara-saudara, 2 hari yang lalu saya ulang tahun. Seorang ibu datang. Om, selamat ulang tahun. Dia udah ngumpet-ngumpetin itu, ngasih amplop. Kenapa sih kalau mau ngasih umpet-umpetan? Kasih aja kek. Kan kalau ngumpetin malu dikiranya narkoba. Langsung aja begitu. Pakai malu-malu segala. Dia bilang, oh maaf ya, kenapa? Jumlahnya sama dengan tahun lalu. Begitu. Belum ada kenaikan. Bukan soal jumlah. Saya enggak menilai jumlahnya. Makanya saya agak kesel ya kalau ada orang ngasih amplop ke saya, ngasih kado ke saya, nyeletuk. Maaf om, jangan lihat isinya. Lebih baik saya enggak mau terima. Saudara coba ya, Anda saya kasih kado. Tapi saya bilang jangan lihat isinya. Pusing kan? Pusing enggak? Makanya jangan ngomong begitu saudara. Jangan lihat isinya, ya mabok, begini enggak salah. Kenapa sih kita kalau ngomong begitu ya? Om jangan lihat harganya, apaan udah dicopot, udah dihapus harganya. Tapi kalau harganya mahal dibiarin, pakai stabilo lagi, kurang aja. Nah, ibu ini saudara, rumah tidak punya. Tahu kerjanya? Dia sama suaminya. Jam-jam 8 malam mulai menggelar tikar di depan ruko. Dia jual kopi, dia jual teh. Sampai jam 12. Kalau minggu seperti ini sampai jam 2, jam 3 dia nggak tidur. Langsung lanjut ibadah jam 7. Saya menangis, ibu ini bukan waktu ulang tahun saja saya memberi. Tetapi apa? Ketika kami mau membeli tanah belakang. Itu barang-barang yang berharga di tubuhnya dipreteli. Lebih baik dia yang mempreteli untuk ke Tuhan daripada penodong yang mempreteli dia. Saudara, cincin emasnya dilepas. Kalungnya. Apa? Anting.
Ya saya tahu, goblok banget apa. Ini saya lagi gatel. Ya suka protes aja ini orang. Masa goblok banget, masa kalung di sini. Saya orang lagi gatel diprotes melulu. Ini kalung di sini, ini kan lagi gatel. Kalungnya dilepas. Antingnya dilepas. Anting emas. Dia bilang, Om, ini yang bisa saya berikan. Saya menangis susah dalam hati ya. Tapi dia bilang, ini yang kami bisa. Memberi itu tidak selalu kaya. Memberi adalah memberi. Saya dan istri mau keliling Kalimantan langsung ke Malaysia. Diumumkan di jemaat. Ibu ini yang ngasih amplop pertama. Saya tanya, buat apa? Pak Gembala kan mau ke Kalimantan. Titip untuk hamba Tuhan di sana. Saya buka 250.000. Jual kopi di pelataran ruko. Dia untungnya berapa sih sehari? Katakanlah kopi untungnya 4.000 satu gelas. Kalau 30 orang atau katakanlah 40 orang itu baru 200.000 untungnya untuk memberi orang lain. Seperti ada juga jemaat yang jualan, ya bukannya nyombong, itu ada pengusaha bensin. Kalau yang kaya namanya Pertamina, yang miskin Pertamini. Tahu ya Pertamini? Jemaat saya pengusaha Pertamini. Suatu saat ketika seminari Battle lagi punya masalah, beberapa mahasiswa diangkut ke Wisma Atlet bukan untuk pertandingan SEA Games atau yang lain. Karena COVID. Saya telepon kepala asrama. Apa yang dibutuhkan? Pak Om, ya, dia tahu saya bukan, jemaat kami bukan orang yang cukup. Saya bilang, kamu tahu siapa saya, kita akrab, ngomong aja jujur. Ya nggak apa-apa Om. Apa sih yang harus kami berikan? Udah Om maksa, oke lah. Minta apa? Jeruk yang mahal itu apa? Tangkis apa ya? Jeruk yang buat kesehatan itu waktu COVID banyak orang minum. Diperas itu loh. Lemon. Beli lemon. Beli apa lagi? Susu saset. Jumlahnya berapa? 330-an Om. Dihitung 330. Satu renteng kan isinya 10. Berarti 30 renteng. Itu satu orang dapat satu. Satu rentengnya kurang lebih 27.500. Ini lama-lama saya khotbah dagang ini. Harga cabai keriting. Bawang merah. Saudara, ibu ini menyumbang 100.000. Dia bilang, saya 100.000. Orang isi bensin 1 liter 12.000, dia beli 10.000, oke lah nggak ada 1 liter. Katakanlah untung 3.000. Saudara kalau beli bensin begitu, ke Pertamina kalau bawa jerigen pasti ada tips buat memberikan izin itu. Katakanlah 1 liter 3.000. Berarti hari itu harus terjual 33 liter. Itu belum untuk dia makan atau untungnya. Jujur saudara, saya senang karena GBI Serafim saya sedang arahkan dan sudah menjadi jemaat di Makedonia. Enggak memperhitungkan untung rugi.
Punya keyakinan bahwa Allah akan memenuhi kebutuhan. Dan memberi keyakinan. Dengan keyakinan Allah itu sumber berkat. Ketika saya memberi, disitulah saya menerima. Tuhan mengerti. Jangankan Tuhan. Kasih cucu saya snack. Nih, cucu saya kasih orang lain. Apakah saya diam? Saya kasih lagi dan saya tambahin. Dan saya bilang hebat. Cucu opa hebat. Dia dapat dikasih. Berarti dia kosong. Kalau dia kosong, saya akan isi lagi. Dan isinya melebihi dari yang sebelumnya. Ini hukum. Oleh sebab itu, praktekkan. Saudara ingin semakin berlimpah, semakin memberi. Bukan memberi semakin berkurang. Sejarah mencatat tidak ada yang mengatakan memberi itu bangkrut. Memberi itu menjadi miskin. Ada orang bilang begini, Pak Abraham khotbah ngaco. Ngaco apa? Bapak bilang memberi itu menjadi hebat. Menjadi lebih baik. Lebih banyak. Pak, itu melanggar ilmu ekonomi. Dalil ekonomi apa? Halo? Dalil ekonomi apa? Memberi. Sedikit-dikitnya dapat sebanyak-banyaknya. Pak, kalau banyak memberi pengeluaran, tidak ada pemasukan, bangkrut. Saya bilang, saya akan buktikan sama kamu. Ada orang yang suka memberi, malah dia duitnya banyak. Dan dia juara dunia. Enggak mungkin. Pengen tahu? Itu Elias Pikal, seorang petinju. Dia lebih banyak memberi daripada menerima. Juara dunia. Coba kalau banyak kan dia menerima, KO dia. Itu anak muda. Ya, banyak memberi. Daripada menerima, juara dunia dia. Saudara-saudara, ya. Mana itu tadi itunya? Oh ada hilang. Nanti diingetin ya, saya bawa pulang nanti takutnya. Karena ini ajaib, pencet begini berubah. Tuh, hebat kan? Bukan sulap, bukan sihir. Gitu. Oke, yang ketiga, memberi dengan kerelaan. Apa maksudnya memberi dengan kerelaan? Yang pertama, tidak dipaksa. Dan yang kedua, tidak terpaksa. Jadi tidak dipaksa. Saudara, panitia Natal di sini siapa? Ada? Ketua panitia Natal. Siapa? Belum dibentuk? Sudah? Enggak ada panitia. Lalu yang ngurus siapa? Rame-rame gitu. Iya kan maksudnya susunan nanti acara siapa yang ngatur, konsumsi siapa yang ngatur, aduh bawa makanan masing-masing gitu. Saya nggak pernah ada panitia Natal. Bapak Gembala ya, jujur nih saya mau nanya nih. Tapi sudah ada belum dianggarkan berapa kira-kira anggaran panitia? Sambil ngomong begini sambil pegang ini saya, berapa? Berapa kira-kira? Enggak, saya mau ngambil ini doang. Kira-kira sudah ada, belum? Sudah ada berapa? Hari ini mau. Anda baru hari ini. Jemaat GBI Serafim, dana Natal 35 juta. 2 minggu yang lalu sudah terpenuhi. Saya bilang sama jemaat kami, saya khotbah tempat lain. Natal 2 minggu lagi. Masih kurang 60%. Saya tidak mau seperti itu, saudara.
Anda ulang tahun bikin tema. Temanya apa? Temanya apa? Ini yang ulang tahun Tuhanmu. Masa yang ulang tahun Tuhanmu kita pasang drum di pinggir jalan, di tengah jalan. Anak muda bawa bendera. Yang nyalain lagu rohani. Haleluya, haleluya. Kita terima receh. Atau mau bikin begitu ya? Saudara, bikin janji iman. 35 juta sudah terpenuhi, malah 45 juta. Jemaat saya yang punya mobil itu cuma 2 orang. Yang punya mobil. Yang punya rumah bisa dihitung dengan 2 tangan. Bahkan gak ada mungkin. Tapi saya senang, bangga. Mereka punya hati memberi. Saya bawa mobil mantu saya hari ini. Mantu saya khotbah begini di ibadah kaum pria. Ada orang nolong. Tema kami bulan ini kebetulan bertolong-tolonglah kamu. Orang telepon. Kebiasaan saya, kalaupun gak ada saya ada-adain untuk menolong. Tapi dihitung-hitung dia bilang ketika mengembalikan perpuluhan. Lalu rajin mengembalikan perpuluhan. Rajin memberi. Bukannya kekurangan. Bukan kekurangan. Otak Anda lah yang kurang. Ketika kita memberi yang kurang otaknya. Bukan berkatnya. Dan ketika otaknya kurang. Pendapatan juga kurang. Mana ada sih pendapatan yang menurut Anda lebih? Enggak. Kasih sebulan 5 juta kurang. 10 juta kurang. 100 juta kurang gitu. Artinya orang ini kurang ajar. Dikit-dikit kurang. Memberi itu tidak dipaksa. Dan memberi itu tidak terpaksa. Saya merinding saudara ya. Ada jemaat kami umur 40 tahun lebih. Tidak bekerja. Lembaga Alkitab Indonesia, bukan lembaga Alkitab, maaf, ada satu yayasan yang suka memberikan Alkitab kepada beberapa orang. Dan telepon saya, Pak, bisa enggak kami akan, kalau istilahnya kalau ngomong ada begini, itu presentasi ya. Ya, ini kalau sering ke luar negeri sulit bahasa Indonesia. Jadi presentasi, saya bilang, maaf Pak, daripada Bapak buang waktu, buang tenaga, mendingan presentasinya di gereja yang besar, kemungkinannya dapatnya lebih besar. Bapak, enggak apa-apa. Kami enggak pikir dapat atau enggak dapat, yang penting kami sudah presentasi. Ya udah kalau Bapak paksa, jangan kecewa ya, kalau hasilnya nanti kurang gitu. Enggak Pak, oke, presentasi. Saudara tahu, sekian waktu kemudian dia bilang, gereja Bapak di ranking 3 ketika memberi Alkitab. Salah satunya ada jemaat umur 40 tahun laki-laki, enggak kerja. Dia angkat tangan. 20 Alkitab. Dicubit sama istrinya. Pinggangnya. Kenapa sih cewek kalau nyubit cowok pinggangnya? Lambok hidungnya gitu loh saudara. Kenapa sih kalau nyubit pinggangnya? Ya, cubit. Ayo apa? Kamu jangan asal ngomong. Duit dari mana 20 Alkitab? Dia bilang, Tuhan bicara. Dan Tuhan pasti akan mencukupi. Saudara, pulang dari gereja. Temannya telepon. Teman sekelas. Kerja di mana lo? Belum enggak kerja saya. 45 tahun kalau enggak salah umur. Mau kerja apa? Bantuin dong. Gua ada proyek ini. Ya. Saudara tahu. Akhir bulan dia dapat duit yang banyak. Dan 20 Alkitab dia bisa kasih.
Saya menangis, saudara. Itu sama saja misalnya Caleb cucu saya. Ngomong, janji buat Natal sekolah minggu, ini misalnya 50.000. Nah, saya kan ketawa, lu punya duit dari mana 50.000? Pasti yang lebih besar yang berkuasa akan apa? Mencukupi. Saya kasih tahu saudara ya, ketika kita memberi, kita akan menerima. Memberi jangan dipaksa dan jangan terpaksa. Isi saya bilang begini, kalau seseorang memberi, punya pengharapan dapat A begitu ya, memang dia dapat, cuman dapatnya A. Tapi ketika dia memberi, tidak memikirkan dapat A, B, C, D, E, enggak pikirkan. Yang dia dapatkan A, B, C sampai Z. Jadi kalau Anda memberi jangan dipaksa dan jangan terpaksa. Ya, oke. Memberi lebih dari yang diharapkan. Iya. Jadi istilahnya kan apa ya? Melayani dengan apa itu? Ya excellent. Ya excellent. Apa sih artinya excellent itu? Melayani dengan excellent, memberi dengan excellent. Apa artinya? Bukan artinya sangat hebat, bukan. Melampaui atau di atas rata-rata atau standar. Biasanya memberi standarnya adalah A, tapi di bawah di atas standar. Contoh ini contoh. Tadi saya tanya, kolektornya pakai amplop atau pakai kantong ya? Kantongnya mana? Di belakang ya. Karena habis khotbah saya pulang siapin kantong loh ya. Karena ada orang ledek. Pendeta itu ya kalau pulang menghindari kolektor. Kurang ajar nggak? Padahal udah saya siapin loh kolektornya nih. Iya dah. Ya. Nah, saudara-saudara, ngomong apa tadi? Hah? Apa? Ya excellent, tapi ya melampaui rata-rata begitu ya. Oh iya gitu. Jadi waktu memberi itu ya, ada orang bilang begini, Pak Abraham, saya kalau memberi dikit banget. Kenapa? Sesuai Alkitab. Ingat gak Pak Abraham? Ada orang ngasih ya, cuman dikit. Yesus bilang, yang begini yang diberkati. Jadi saya mau lakukan itu. Saya bilang salah tafsir. Ini tafsirannya. Memberi itu bukan nominal. Ketika Anda nanti memberi, bukan nominal. Yang senang memberi nominal itu bendahara gereja. Itu yang senang. Kalau Tuhan gak lihat nominal, lihatnya apa? Prosentasi. Maksudnya begini. Si A ini sebenarnya bisa ngasih 100.000 kalau kolektor. Dia kasih 50.000, berapa persen? Ampun deh, bisa ngitung enggak? Seharusnya bisa ngasih 100.000. Dia kasih 50.000, berapa persen? 50%. Ada orang bisa ngasihnya 5.000. Dan dia kasih 5.000, berapa persen? 100%. Pemberiannya hebat mana? 5.000 atau 50.000? Hah? Itu kata Anda, kata bendahara enggak. Tapi kata Tuhan itu lebih. Tapi dia mampu ngasih 5.000. Ngasihnya 10.000. Itu yang namanya excellent. Melampaui rata-rata. Harusnya dia bisanya 5.000. Kasih 5.000 aja udah bagus. Tapi dia 10.000. Harusnya dia ngasih 100.000.
Ngasih 50.000 walaupun nominal Anda besar. Itu kurang baik, saudara. Ya, jadi memberi lebih dari yang diharapkan. Oke, ini yang kita ingin semuanya dengar. Pas lagi kurang 1 menit. Jadi baca kesimpulan. Pas 1 menit lagi selesai kan? Tuh 55, 54, 5. Udah teman-teman. Saya pernah loh. Khotbah dipenitin begitu ya. Waduh, sudah banyak bilang. Amin. Pas 00. Ini kita bikin sampai pas 0 nih bacanya. Oke, kita baca sama-sama kesimpulannya. 3, 4. Kasih menggerakkan kita untuk memberi sekalipun kita mungkin berada pada posisi seharusnya diberi. Itu hebatnya. Harusnya diberi tapi memberi. Harusnya dikasihi tapi mengasihi. Harusnya menangis tetapi tertawa. Itu Kristen yang hebat. Ya. Saudara, saya pernah kalau 17 Agustus, setiap 17 Agustus kami memberikan sembako. Kami daftar jemaat yang akan dapat. Lalu di grup, siapa yang ingin membantu? 1 paket harganya sekian. Saya lihat mayoritas yang akan kami bantu, dia nyumbang. Kan jadi malah gak enak gitu. Hebat itu. Harusnya dia dapat. Tapi malah dia memberi 1 paket. Sampai saya lihat daftarnya itu. Lalu saya bilang gimana? Gak apa-apa om, kasih orang lain saja. Aduh, menangis sudah kalau saya lihat jemaat GBI Serafim yang saya bukan mau ngambang-ngambangkan, bukan menghebat-hebatkan. Tapi ini luar biasa GBI Serafim itu jemaat-jemaat seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Harusnya mereka dapat. Gak ada itu ribut soal makanan, gak dapat pulang marah, pindah gereja, gak ada. Gitu. Kemarin setiap kegiatan GBI Serafim itu ada door prize. Pernah ngumpul secengkareng timur, hamba-hamba Tuhan, 33 orang. Semuanya dapat door prize. Dari yang mahal jutaan sampai yang 30 ribuan. Tapi semuanya dapat. Ciri khasnya, kenapa? Suka memberi. Ulang tahun kemarin panitianya ada orang suka memberi. Ya. Nah, baik saudara, harusnya mereka diberi tapi dia memberi. Baca sama-sama yang kedua, 3, 4. Kasih menjadikan kita pribadi yang murah hati untuk bisa memberi tanpa pamrih. Memberi melampaui batas kesanggupan kita memberi. Itu excellent. Memberi tanpa mengharapkan untuk balas diberi. Dan yang terakhir, memberi dengan keadaan pribadi lebih baik menyenangkan Allah daripada menyenangkan diri sendiri. Saudara, kalau sayang anak, mendingan anak yang kasih baguslah. Makan paha kita kepalanya. Kenapa tidak bisa dilakukan itu untuk Tuhan kita? Gak apa-apalah. Kadang-kala ini terakhir, betul-betul terakhir. Saya agak enak saudara ya. Khotbah di satu gereja. Mohon maaf. Kalau khotbah kan dapat amplop itu, PK. Dapat kan Pak ya? Ya saya kan nanya. Dan sebagai hamba Tuhan sama hamba Tuhan kita harus saling menghormati. Mengingatkan Pak. Jangan sampai lupa begitu. Karena kan habis ini saya langsung pulang begitu maksud saya. Enggak ini bercanda. Ini humor saya biasa. Jangan disalah artikan ya. Jangan dimasukkan ke hati. Masukkan aja ke pikiran. Benar juga. Jadi sampai mau ngomong apa itu ya? Nah, waktu ngasih PK itu. Jadi bingung nih saya. Oke, waktu jadi
Gara-gara lucu begitu jadi hilang. Kan dapat persembahan gitu ya. Dapat PK begitu. Nah, kembali lagi saudara, waktu kita memberikan PK, mendapatkan PK itu, ya sekali lagi banyak kadang-kala ini pernah cerita ini terakhir ini. Waktu itu saya hari Senin harus bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Khotbah pagi sampai sore. Yang pagi dapat, oh ya, sebelum ini saya ingat, sorry. Saya agak kesel begini, kan dapat PK nih. Yang itu nanti aja lah ceritanya yang ini. Udah ketemu nih. Kan saya dapat PK. Jumlahnya tahu ini. Sekian. Lalu diajak makan. Saudara tahu. Makan-makannya itu melebihi dari PK. Dalam hati saya bilang. Lebih baik gak usah makan. Masukin aja ke amplop. Benar ya. Nanti sekali-sekali ya khotbah memberi itu ya. Harus tepat sasaran. Kalau ada orang yang sakit, gereja kami sakit sama yang mati, itu lebih dapat amplopnya dari gereja yang sakit. Gitu ya. Lalu yang sakit itu butuh kan apa? Pengobatan kan, biaya dan sebagainya. Kalau mati ya udahlah, udah mati ini. Cuma kalau Anda pergi ke rumah sakit, tolong memberi itu otaknya dipakai. Udah orang yang udah di ICU, udah dikasihnya apel. Gimana dia mau punya apel? Kasih duit. Itu bukan menyembuhkan yang sakit, menyehatkan yang jaga. Dimakan sama yang jaga itu. Orang udah dikasih anggur, malah mati. Otaknya dimakan. Ya udah itu aja lah. Mari kita bangkit berdiri. Ya, jadi kalau ada yang sakit bawanya apa? Jangan yang lain. Karena butuh untuk kesehatan biaya. Oke. Kita nyanyi satu lagu ya. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang aku hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri. Satu saat ada orang berkata kepada saya, tolong Pak, saya butuh bantuan. Di ATM saya ada 335 ribuan. Saya digerakkan Tuhan, orang ini memang butuh. Malam saya pergi ke ATM Indomaret yang buka 24 jam. Saya ketik 300 ribu. Saya foto,
uang saya tinggal 30-an ribu. Saya bilang pakai ini. Ingat saya memberi, bukan saya punya banyak. Saya uangnya tinggal 30 ribuan. Dan dia bilang, terima kasih Pak. Apakah Tuhan membiarkan saya punya duit cuma 30 ribu? Dengan cara yang ajaib Tuhan cukupkan. Lebih dari yang siap saya berikan. Hari ini saya katakan kepada saudara. Murah hati adalah ciri khas orang Kristen. Bukti kasih itu murah hati. Milikilah orang yang excellent. Memberi di atas rata-rata. Memberi dengan tidak terpaksa dan dipaksa. Ingat ketika engkau memberi, di situ Tuhan akan memberi. Ketika kita memberi, kita mendapat. Allah mengerti keadaanmu, keadaan saya. Ikuti apa kata Tuhanmu. Dan Tuhan siapkan semuanya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang aku hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa khusus untuk Ibu Gembala yang kami sangat kasih. Kami serahkan Ibu Poppy Werisa. Kau mengerti betapa luar biasanya beliau dalam pelayanan. Hati dan pikirannya untuk melayani Tuhan. Sekarang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan, Engkaulah yang menyapa beliau saat ini. Kau yang akan memeluknya. Bahkan tolong Tuhan, berikan kesempatan untuk memiliki umur yang panjang. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami sangat yakin Engkau Allah yang baik, teramat baik. Maka kami bersyukur setiap apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kau memberkati juga seluruh jemaat-Mu. Mungkin saat ini mereka sedang terlilit hutang. Kesulitan ekonomi. Gali lubang, tutup lubang. Tuhan tolong. Kuatkan mereka untuk melakukan firman Tuhan. Bahwa memberi adalah bukti kasih. Ketika mereka mau melepaskan ketakutan mereka dan melakukan firman Tuhan. Hamba-Mu yakin mereka akan memuliakan nama-Mu. Karena Allah akan memperhatikannya. Ajarkan kami setia mengembalikan perpuluhan, karena itu milik Tuhan. Kami tidak mau menjadi perampok-perampok. Ajarkan kami juga memberi, karena Tuhan sudah memberi. Berkati gereja ini seluruh jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Tuhan memberkati saudara. Mohon maaf saya tadi terlambat 10 menit. Sebenarnya sih 3 menit. Karena saya harus ngantar isi saya dulu khotbah di Kelapa Gading. Ya, daripada dia naik Grab, kan duitnya buat saya, gitu maksud saya. Dan saya akan jemput beliau. Beliau khotbah 2 kali, jam 8 dan jam 9, lalu jam 10 sampai jam 11. Jadi saya akan ke sana lagi, sebelum ke sana saya akan ketemu orang dulu. Ya, baik, mohon maaf ya, saya akan langsung balik. Tuhan memberkati. Enak ya, datang telat pulang duluan, makanya jadi pendeta. Ya, enak jadi pendeta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Abraham Suala. Mari kita berikan tepuk tangan buat
Kebaikan Tuhan melalui firman yang diberitakan, disampaikan pada saat pagi hari ini. Biar kiranya Pak Bram diberkati Tuhan di dalam pelayanan, keluarga, dalam segala hal Tuhan jadikan berhasil. Dan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengarkan untuk pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom, senang kembali berjumpa dengan saudara dan hari ini kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang mengubahkan dan menguatkan kehidupan kita. Berikut ialah seputar informasi GBI Jelambar Timur untuk sepanjang minggu ini. Siang ini Ibadatin Sunday Service akan mengadakan acara spesial yaitu nobar pada pukul 12 di lantai 2. Dilanjutkan pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI pada pukul 5 sore di gedung 52 lantai 2. Ibadah ini akan membahas mengenai keajaibannya dan akan dilayani oleh Ibu Neti. Disusul pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 4:30 sore di gedung 35. Dan pada hari Sabtu, para pemuda diundang untuk mengikuti Youth Community yang akan diadakan pada pukul 6 sore di lantai 2. Lalu pada pukul 6:30 malam, para pasutri diundang untuk mengikuti ibadah Temu Kompas yang akan dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Ibadah ini akan membahas mengenai to love and support dan akan dilayani oleh Bapak Himawan. Minggu 22 Oktober 2023, ibadah raya akan membahas mengenai cinta palsu dan akan dilayani oleh Bapak Calotan. Dan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan belajar tentang Yesus sahabat semua. Kemudian pada pukul 12 siang, Ibadatin Sunday Service akan membahas mengenai God Tough Love dan akan dilayani oleh Ko Agus. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetaplah menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itu pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini. Dan kembali saya mau menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di dalam ibadah GBI Jelambar Timur. Saya mengucapkan selamat datang di dalam keluarga besar GBI Jelambar Timur dan kembali mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali datang beribadah di minggu-minggu berikutnya. Dan untuk pengumuman tambahan, seperti yang saudara ketahui bersama bahwa sepanjang bulan Oktober ini gereja sedang melakukan pembaharuan data jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima formulir, harap diisi dengan lengkap ya, karena kemarin masih ada beberapa data yang tidak lengkap. Contoh misalkan alamat, jangan cuma tulis Aladin. Aladin kan luas ya, Telugong juga luas. Dengan detail alamatnya, demikian juga dengan data-data lainnya. Dan nanti dikembalikan kepada tim Asyar di lantai dasar. Ya, di depan lift situ, nanti counternya ada di situ. Dan selama persediaan masih ada, ketika saudara mengembalikan formulir, maka saudara akan mendapatkan souvenir cantik dari GBI Jelambar Timur. Dan saya mau bertanya, adakah di antara kita yang masih belum dapat formulir? Boleh angkat tangan saudara? Yang masih belum mendapatkan formulir? Oh, ini di depan ada satu. Ada lagi? Di atas ya, ada. Nanti bisa menghubungi tim Asyir ya. Ini yang di depan ada satu. Ada lagi? Di sebelah kiri. Silakan. Oke. Baik, nanti bagi yang belum dan mau mengisi silakan hubungi tim Asyir ya. Supaya benar-benar data pembaharuan jemaat ini bisa kita kelola untuk apa? Untuk perluasan pelayanan di dalam GBI Jelambar Timur. Dan saat ini kita mau memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Sebab sungguh Tuhan sudah memberi banyak di dalam hidup kita. Mari kita persiapkan korban syukur kita. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, dapat memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian.
Kita akan memberikan korban syukur kita 2 kali dan biarlah kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau memberikan segala apa yang kami perlu lebih daripada apa yang kami bayangkan. Dan hari ini kami datang, kami bawa korban syukur kami Tuhan. Kami memberi bukan terpaksa, kami memberi karena Tuhan sudah beri banyak dalam hidup kami. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Karena kami mencintai Engkau yang telah terlebih dahulu mencintai kami. Terimalah persembahan kami, kuduskan, sucikan. Bila persembahan ini dapat dikelola untuk perluasan pelayanan di dalam gerejamu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beri yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Ya, sekali lagi kita mengangkat hati kita, menaikkan ucapan syukur sebab sungguh Allah bermurah hati kepada setiap kita. Orang-orang yang selalu mencari wajah-Nya, yang selalu berharap dan bersandar kepadanya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Di akhir ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah sekali lagi hati kami, kehidupan kami tertuju hanya kepada Engkau. Allah sang pemilik kehidupan kami. Engkau yang telah bermurah hati, menunjukkan, bahkan memberikan kasih setiamu buat setiap kami. Rahmat-Mu yang selalu baru, setiap pagi kami terima. Kami bersyukur Tuhan kami ada saat ini. Dan kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Untuk kami hidup memberi karena Tuhan sudah memberi banyak dalam hidup kami. Engkau bahkan telah memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini setiap kami yang hadir, kami yang membawa pergumulan hidup kami bahkan yang membawa permasalahan hidup kami percaya kami sudah memperoleh jawaban di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami yang datang dengan keadaan sakit, kami sudah menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami yang lemah, kami yang tadinya bimbang, kami sudah dikuatkan dan dipertetapkan, ditambah-tambahkan iman percaya kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini berhalangan hadir. Apapun keadaan dan kondisi mereka, Tuhan melawat setiap mereka. Menjamah kehidupan mereka. Sehingga hidup mereka dipulihkan dan mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami di minggu-minggu berikutnya. Hari ini kami kembali bersepakat. Kami bersehati. Kami berdoa buat Ibu Gembala senior kami, buat Ibu Popi Tuhan. Sekali lagi kami mau arahkan hati kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu dicurahkan buat Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah keadaan sakitnya saat ini Tuhan memberikan kekuatan. Tidak hanya di dalam fisiknya, tidak hanya di dalam jasmaninya. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan di dalam rohnya, di dalam jiwanya. Untuk hatinya terus terarah kepada Tuhan. Dan hari ke hari kekuatan Allah semakin bertambah di dalam kehidupannya. Dan pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di atas itu semua biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Rencana-Mu yang terbaik yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan jikalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, kami kembali kepada rumah tangga kami masing-masing, kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Mampukan kami untuk selalu menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu di hadapan Allah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati studimu, apa saja yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan mengutus engkau ke tengah-tengah dunia untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan memberkati engkau dan Tuhan mengasihi engkau. Dan Roh Kudusnya akan senantiasa menyertai dan melindungi engkau. Keluar masukmu sepanjang hari, sepanjang minggu ini, Tuhan akan beserta dengan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadat telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan.